Jiwa-jiwa kembali suci, jutaan syukur mengudara di langit ilahi. Di hari yang fitri ini semoga menjadi kemenangan yang hakiki. Segenap keluarga besar LSM Umi Maktoum Voice mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Simak terus konten-konten inspiratif dan menarik hanya di Al-Quran Braille Official. Tinggalkan jejakmu dengan like, komen, subscribe, share, dan bunyikan loncengnya ya. Bersama saya Ayani, mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pagi hari ini, edisi Sabtu di hari ke-6 pada bulan Syawal 1443 Hijriah atau bertepatan di hari ke-7 di bulan Mei 2022. Dalam kesempatan ini pun izinkan saya Entang Kurniawan menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum kepada sahabat MQ ya. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Syawal ya. Setelah 6 hari, ya 5 hari yang lalu kita menunaikan bersama Hari Raya Idul Fitri. Semoga kabar baik senantiasa menyertai sahabat MQ dimanapun Anda berada. Dan di pertemuan yang pertama ini insya Allah kembali kita akan lanjutkan program kita sebagaimana biasanya. Lentera Hati, program hasil kerjasama 102,7 MKFM bersama LSM Umi Maktoum Voice. Dan syukur alhamdulillah sebagaimana biasanya juga nih telah hadir di studio Ustadz kita, Ustadz yang fenomenal. Beliau diamanahi oleh Allah menjadi seorang tunanetra di kelas 4 SD. Tapi justru dengan ketunanetraannya luar biasa, kemampuannya, pemahamannya terhadap agama luar biasa. Inilah Haji Tiryo Agus Kusmawanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah Kang Haji. Sami. Taqabbalallah minna wa minkum sahabat MQ juga ya. Kakaren lebaran tuh bukan itu ya. Apa tuh? Bukan kacang bawang, bukan ranginang ya. Tapi mudah-mudahan kakaren lebaran itu adalah ketakwaan semakin meningkat. Gitu betul. Kan? Ya iya. Kan Rasulullah pernah ini menyampaikan. Gimana? Man hurrima khairaha faqad hurrima, katanya begitu ya. Ini jadi satu hadis yang sebenarnya perlu kita tafakuri Kang Haji. Barang siapa yang diharamkan di bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan baginya. Maka maksudnya tiga cenanya di akhir Ramadan itu kan kembali kepada fitrah ya, suci. Yep. Tapi bagi orang yang diharamkan di bulan Ramadan itu tidak kembali suci Kang Haji. Oh gitu. Jadi tidak semua yang melakukan saum di bulan Ramadan itu kembali suci. Ada power Itu tah gitu paling ngeri gitu. Nah, kita sih pengennya kembali suci ya. Karena mereka melalui bulan Ramadan itu dengan sia-sia seperti biasa aja. Jadi lisannya tidak terjaga, penglihatannya juga tidak terjaga, pendengarannya tidak terjaga begitu. Bahkan tidak puasa kan gitu ya. Aduh. Tahan gitu. Aduh, mudah-mudahan ya kita mah termasuk orang-orang yang bisa memaksimalkan Ramadan ya. Iya begitu Kang Haji. Alhamdulillah Kang Haji. Alhamdulillah. Waktu Sya'ban lalu kita kan bertadarus. Kemarin kita banyaknya talk show ya. Iya, karena Kang Hajinya sibuk di sana sini Masya Allah. Menyelenggarakan sanlat. Betul, ya itu Kang Haji. Puluhan orang di Pak Haji mah beramal soleh gitu. Amin, mudah-mudahan jadi amal soleh Kang Haji. Dan insya Allah kali ini kita akan kembali bertadarus ya Pak Haji ya. Dengan membahas surah Al-Mursalat. Al-Mursalat, ya betul. Sebagaimana biasanya ya. Dan silakan Kang Haji untuk memulai bertadarus terlebih dahulu sebelum kita bahas apa materi yang akan kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa fal asifati asfa
والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa. Luar biasa. Orangnya luar biasa juga. Emang sama dengan saya, sekolahnya luar biasa. Eta. Menikah bita jadi luar biasa. Baik, di kesempatan pagi ini apa Iya. materi yang bisa disampaikan buat sahabat MK? Silahkan. Baik, alhamdulillah sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bahagia sekali sahabat MK, Kang Haji, kita bisa berjumpa kembali dan kita akan lanjutkan tadarus kita. Dan ini kita akan mulai dengan surah yang baru, surah Al-Mursalat. Bisa dibuka juz 29, surah ke-77. Kemudian ini jumlah ayatnya 50 ayat, Al-Mursalat. Sahabat MK, para ulama berbeda pendapat ketika menafsirkan nama surah ini, nama surah Al-Mursalat. Sebagian para ulama mengatakan Al-Mursalat ini artinya adalah malaikat yang diutus. Tapi sebagian ulama yang lain berpendapat Al-Mursalat artinya angin yang berhembus. Kemudian sahabat MK, Al-Mursalat ini punya nama lain, namanya Al-Urf. Al-Urf. Ini diambil dari satu kalimat dalam ayat pertama di surah Al-Mursalat. Al-Urfa. Urfa, nah artinya adalah rambut kuda yang bergelombang, Kang Haji, begitu cenanya. Jadi sebagian para ulama mengartikan wal mursalati urfa adalah demi angin yang berhembus seperti rambut kuda yang bergelombang. Nah, gitu ya. Tapi juga sebagian para ulama yang lain mengatakan wal mursalati itu adalah para malaikat yang menebarkan kebaikan. Fal asifati asfa, kemudian angin itu ketika berhembus kemudian menghempas, jadi nggak gulung gitu. Setelah bergulung kemudian dihempas karena itu. Fal asifati asfa. Ini yang menurut jumhur ulama yang paling kuat. Ayat pertama kedua itu menceritakan tentang angin. Ayat ketiga, empat, kelima itu menceritakan tentang malaikat, sifat karakter malaikat atau tugasnya dari para malaikat. Sahabat MK, kemudian juga ini adalah termasuk dari ayat atau surah Makiyah, turun ketika sebelum Rasulullah SAW berhijrah, begitu ya. Al-Mursalat, dan di ayat ke-48 wa idza qila lahumur ka'u la yarka'un. Sebagian para ulama mengatakan ini ayat pengecualian. Kalau ayat yang lain itu turun di Mekah, kalau ayat ke-48 ini turun di Madinah karena ini berbicara tentang salat. Nah, gitu ya. Itu sebagian para ulama berpendapat bahwa ayat ke-48 ini turun di Madinah. Sahabat MK, insya Allah di kesempatan hari ini, pekan ini, wal mursalati urfa, ini ada huruf-huruf yang berulang, ain, ra, dan fa. Nah, suka patuker gitu ya, makanya harus bacanya harus hati-hati juga. Fal asifati asfa. Nah, huruf fa itu hamas. Nah, tapi kalau berulang itu kadang suka tertukar dengan P. Fal asifati fa yang pertama lolos gitu ya Kang Haji. Tapi fa yang kedua suka berubah menjadi P. Nah, itu harus hati-hati juga. Fal asifati. Seperti di ini di jamaah Mata Firdaus Kang Haji, fa-nya itu suka tertukar dengan P gitu ya. Fal asifati. Nah, jadi fal asifati, fa yang pertama betul tapi fa yang kedua berubah menjadi P. Makanya itu harus hati-hati. Hamesnya diperjelas ya, fa af. Fal asifati asfa. Ainnya pun juga tidak boleh berubah menjadi hamzah. Wal mursalati urfa. Urfa itu ainnya hati-hati.
Jangan berubah menjadi hamzah, karena kalau berubah itu akan merubah arti juga. Aurfa tadi disampaikan, rambut kuda yang bergelombang, aurfa pakai ain. Tapi kalau pakai hamzah, urfa itu kebiasaan atau adat. Jadi urfa dengan aurfa itu beda. Makanya hati-hati dalam pelafalannya. Sementara begitu Kang Haji, Allahu a'lam bishawab, barakallahu fiik. Baik Pak Haji, terima kasih. Insya Allah kita akan bahas Quran surah Al-Mursalat ya. Iya. 10 ayat dulu ya. Betul. 10 ayat 1 sampai 10, silahkan sahabat MQ. Bagi yang ingin mengunjungi juga, silahkan kunjungi YouTube-nya ya di Al-Quran Braille Official. Silahkan ya. Di Al-Quran Braille Official. Ada di YouTube kita tuh ya. Gitu, iya, ada juga. Silahkan juga follow Instagramnya di @ummimaktumvoice. Pak Haji, kita rehat dulu ya. Karena kita harus melengkapi acara ini dengan informasi dari relasi kami berikut ini.